Di era revolusi industri 4.0, perusahaan manufaktur berlomba-lomba menerapkan dan menetapkan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga produksi. Mesin dan teknologi canggih telah menggantikan banyak proses manual, menjadikan operasional lebih cepat dan hemat biaya. Namun, ketika keuntungan perusahaan melonjak karena otomatisasi, sudah sewajarnya negara menetapkan pajak tinggi agar sebagian manfaat kemajuan ini kembali pada masyarakat luas. Inilah bentuk keadilan fiskal di tengah laju teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zelda Fadila Zaneta. Di sini, saya sebagai pembicara satu tim pro yang sangat setuju dengan adanya MOSI. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelum saya menyampaikan argumen lebih jauh, terlebih dahulu saya akan memberikan definisi terkait MOSI pada kali ini agar perdebatan jelas dan tidak melebar. Dewan Juri yang terhormat, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, perusahaan manufaktur adalah usaha yang melakukan kegiatan produksi barang baik dari bahan mentah menjadi barang jadi maupun dari barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam skala besar. Sedangkan otomatisasi adalah penetapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Dewan Juri yang terhormat, dalam era revolusi industri 4.0, otomatisasi telah menjadi bagian penting dari kemajuan industri manufaktur. Penggunaan teknologi seperti robotika, kecerdasan buatan, dan sistem produksi otomatis memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi dan produktivitas yang sangat tinggi. Banyak perusahaan yang berhasil memangkas biaya operasional dan meningkatkan output dalam waktu singkat berkat otomatisasi. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi, melainkan sebagai strategi fiskal yang adil untuk pengoptimalan penerimaan negara dari sektor-sektor yang memperoleh keuntungan besar melalui otomatisasi. Dengan pertambahan penerimaan pajak tersebut, pemerintah dapat memperkuat sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan juga pendidikan. Sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh otomatisasi dapat dinikmati secara kolektif. Namun, kemajuan besar ini tentu harus diiringi dengan kontribusi yang sepadan kepada negara. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan yang mengotomatisasi sebagian besar proses kerjanya merupakan langkah strategis dalam memperkuat keadilan fiskal. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memaparkan argumen yang mendukung posisi saya sebagai tim pemerintah yang sangat setuju dengan adanya MOSI kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, perusahaan yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan otomatisasi secara masif seharusnya dikenai pajak tinggi karena mereka mengurangi kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan juga stabilitas ekonomi negara. Otomatisasi meningkatkan efisiensi dan juga keuntungan perusahaan secara signifikan. Laporan dari MC Kinses tahun 2023 menunjukkan bahwa otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas hingga 30% di sektor manufaktur. Peningkatan produktivitas hingga 30% ini menunjukkan bahwa otomatisasi bukan sekedar alat bantu, tetapi penggerak utama efisiensi operasional dalam industri manufaktur. Artinya, dalam waktu yang sama, perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak produk dengan lebih sedikit sumber daya dan juga biaya. Selain itu, pajak tinggi adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Ketika perusahaan menikmati efisiensi dari otomatisasi, negara berhak memperoleh
porsi adil dari peningkatan keuntungan tersebut. Dengan pajak yang tinggi dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, kemudian juga proyek strategis tol dan juga untuk pendidikan seperti BOS dan juga KIP serta fasilitas kesehatan seperti BPJS dan juga vaksinasi. Selain itu, pajak dapat dialokasikan untuk gaji Polri dan alat utama sistem senjata, administrasi pemerintahan seperti sensus penduduk dan juga pemilu. Pajak tinggi juga dapat digunakan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi transformasi industri. Otomatisasi adalah masa depan dan masyarakat perlu disiapkan untuk menghadapinya. Dana dari pajak tinggi dapat digunakan untuk pelatihan vokasi dan pendidikan digital, pengembangan riset dan teknologi dalam negeri, dukungan terhadap UMKM agar tidak tertinggal secara digital. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau yang biasa dikenal dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, pada tahun 2022, subsidi transformasi digital untuk UMKM yang dibiayai dari pajak sektor besar meningkatkan produktivitas UMKM hingga 18% dan memperluas pasar ekspor digital sebesar 25%. Artinya, pajak ini akan mempercepat adaptasi nasional terhadap era industri baru, bukan sekedar menjadi beban bagi perusahaan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan kembali bahwa otomatisasi memang membawa kemajuan besar bagi dunia industri. Namun kemajuan ini juga harus diiringi dengan kontribusi yang sepadan kepada negara. Maka mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi sebagian besar proses kerjanya adalah langkah yang adil, logis, dan juga strategis. Sebagai tim pemerintah, saya percaya bahwa mosi ini adalah langkah nyata menuju keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.